Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa karbohidrat itu dibagi menjadi 3, yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, monosakarida itu ada glukosa dan fruktosa, disakarida ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Cuman tadi tuh pas ibu ngejelasin yang disakarida tuh laktosa dan maltosa itu nyatu, nggak misah gitu, nggak tahu kenapa. Terus polisakarida itu ada dextrin dan amilum. Nah, buat nentuin dia jenis karbohidrat yang mana, ada 4 tes: uji iodium, uji Barfoot, uji Saliwano, dan Benedict. Jadi untuk pengujian karbohidrat itu emang ininya apa sih, urutan ujinya kayak gini gitu. Pertama uji iodium dulu, baru uji Barfoot. Nah, untuk uji Benedict atau Seliwanovnya itu mengikuti uji Barfoot. Jadi gimana hasil uji Barfootnya? Kalau uji Barfootnya dia positif, maka yang dilanjutin aja adalah uji Seliwanov. Jadi emang urutannya gini, uji iodium dulu, Barfoot, baru ini 2. Nah, bisa dibaca pertama-tama di uji iodium buat nentuin dia tuh polisakarida atau bukan polisakarida. Kalau misalkan dia positif, berarti dia polisakarida. Sedangkan karbohidrat dalam jajaran polisakarida adalah dextrin dan amilum. Kalau misalkan dia positif, berarti dia antara amilum atau dextrin. Nah, kalau amilum tuh dia warna biru, dextrin warna merah. Jadi langsung ketahuan lah gitu kalau misalkan amilum atau dextrin. Terus kalau misalkan dia diuji iodium ternyata warnanya tetap, berarti dia bukan polisakarida atau negatif. Nah, buat nentuin dia monosakarida atau disakarida, dia diuji lagi Barfoot. Nah, di uji Barfoot ini menentukan apakah monosakarida atau bukan monosakarida. Kalau monosakarida positif, bakal ada endapan merah bata. Kalau dia negatif, disakarida, dia bakal berwarna biru. Kita ke positif dulu lah. Kalau misalkan dia positif, berarti kan dia monosakarida. Sedangkan di sini monosakarida ada 2, glukosa dan fruktosa. Jadi kita harus menentukan ini tuh antara glukosa atau fruktosa. Dilakukan uji Seliwanov. Kalau fruktosa itu adalah ketosa positif, aldosa negatif, yaitu glukosa. Cirinya berbentuk warna merah ceri kalau fruktosa, kalau glukosa jernih. Terus misalkan uji Barfootnya ternyata disakarida, nggak ada endapan, warnanya biru, berarti negatif, dia disakarida. Sedangkan disakarida itu ada sukrosa dan laktosa maltosa. Jadi dilakukan lagi uji Benedict untuk menentukan ini jenis yang mana. Kalau misalkan dia negatif, yaitu non-reduksi, uji Benedictnya tuh nggak akan berubah, larutannya tetap warna biru. Sedangkan karbohidrat yang non-reduksi itu adalah sukrosa. Terus kalau misalkan uji Benedictnya dia positif, yaitu karbohidrat reduksi, ciri-cirinya ada endapan hijau, berarti itu laktosa dan maltosa. Contohnya, contoh 1, pertama-tama dia akan uji iodium dulu. Terus dia uji iodiumnya, ciri-cirinya warna kuning kecoklatan. Kuning kecoklatan kan berarti dia bukan termasuk polisakarida, karena polisakarida itu warnanya biru dan merah antara amilum dan dextrin. Sedangkan ini kuning kecoklatan, berarti dia bukan polisakarida. Cuman kita belum tahu dia monosakarida atau disakarida, jadi dilakukan uji Barfoot. Di uji Barfoot dia ada endapan merah bata, berarti
monosakarida positif. Monosakarida ada glukosa dan fruktosa. Jadi dilakukan lagi uji Seliwanov. Dia uji Seliwanovnya merah ceri hasilnya. Yang merah ceri adalah fruktosa. Jadi contoh 1 itu jenisnya fruktosa. Terus lanjut ke contoh 2, uji iodiumnya dia kuning kecoklatan kayak tadi, berarti dia bukan polisakarida. Terus dia uji barfootnya larutan biru. Larutan biru itu berarti negatif, dia disakarida. Terus kan kita belum tahu juga jenis disakaridanya apa. Terus kita lihat uji Benedictnya dia endapan hijau. Berarti dia laktosa dan maltosa. Kalau kalian ngeliat ini nih, tapi ini uji Seliwanovnya jernih. Kita lihat uji barfootnya, jadi patokannya tuh uji barfoot. Dia uji barfootnya larutan biru, berarti ya kita pilihnya uji Benedict itu. Uji Seliwanovnya kita tidak usah dipedulikan gitu. Terus nomor contoh 3, dia uji iodiumnya kompleks biru. Nah, di sini kompleks biru itu adalah amilum. Berarti dia polisakarida positif gitu, amilum. Jadi kita tidak usah memperdulikan uji barfoot, uji Benedict dan Seliwanov, langsung aja contoh 3 amilum. Karena emang udah ketahuan dari uji iodium itu. Terus selanjutnya contoh 4, dia uji iodiumnya kuning kecoklatan, berarti dia bukan polisakarida. Dia uji barfootnya warna biru, berarti dia disakarida. Berarti kalau disakarida kita lihatnya uji Benedict, dia larutannya biru, berarti non reduksi, yaitu sukrosa. Terus yang contoh 5, dia uji iodiumnya kuning kecoklatan, berarti bukan polisakarida. Uji barfootnya endapan merah, berarti positif ya, monosakarida. Kita langsung lihat uji Seliwanovnya jernih, berarti dia glukosa. Begitu. Semoga dipahami.